Cakrawala pemirsa, untuk talk show yang pertama ini kami akan mengulas seorang entrepreneur muda lebih tepatnya karena masih 22 tahun dan ini bergeraknya di dunia songket. Sebenarnya kalau ngomong soal songket ya, karena saya pribadi ada keturunan Padang di mana kalau songket ini kental sekali dengan Melayu dan juga Minangkabau. Yang kalau songket zaman dulu ini kan dipakainya di acara-acara tertentu yang memang menunjukkan derajat seseorang. Tapi apa kabar dengan songket zaman sekarang? Nah, di sebelah Nisa ini sudah ada Mbak Hanifa. Ini owner dari Songya ya Mbak Hanifa ya. Selamat pagi Mbak Hanifa. Oke, Mbak Hanifa, brand Songya. Boleh dikasih tahu nggak dari brandnya dulu Songya ini ada arti tersendiri nggak? Ada sih, jadi Songya itu akronim dari Songket Indonesia. Jadi Oke. lebih simpel aja gitu, jadi kayak Songya gitu. Songya, Nah. Songket Indonesia. Mbak Hanifa ini kan masih muda. Kenapa tertarik dengan songket? Padahal kalau songket, kalau saya pribadi ya, songket ini identik dengan orang-orang tua. Karena sejauh ini ngelihat dari ekonomi dulu ya. Mhm. Jadi kalau batik itu udah lama banget banyak di Indonesia ya kan. Sudah banyak. Sudah banyak, jadi kompetitornya itu pasti banyak banget dan besar-besar. Mhm. Jadi saya milih songket sebagai alternatif gitu. Jadi kan biasanya dipakai buat kondangan dan acara resmi. Jadi saya memilih songket biar kayak casual kayak yang saya pakai sekarang ini. Jadi Hmm, biar nggak melulu dipakai kondangan. bagaimana kayak songket gitu. bisa dipakai untuk sehari-hari Iya, berarti kayak ya. gitu. Tapi kalau kita ngomong tentang songket, songket itu kan tenunan di mana bahannya adalah logam entah itu. Kalau dulu ya, kalau punya saya itu emas sama perak. Makanya akhirnya itu songket. Kenapa songket gak boleh dilipat? Karena takut bahannya itu tertekuk dan rusak. Jadi harus digulung. Nah, apa bedanya dengan songket produknya Songya ini? Jadi produk Songya itu lebih gampang ya. Jadi nggak begitu kayak tadi yang Mbak bilang harus digulung kayak gitu Kak. Mhm. Dari ini kan saya ambilnya di Makassar gitu kan. Oke, jadi materialnya sudah berbeda ya dengan beda, songket-songket Minangkabau ya? Beda. Kan memang dari daerah lain tuh pasti materialnya beda kayak gitu. Mhm. Di Makassar sendiri diaplikasikan ke baju-baju tuh lebih mudah dan perawatannya juga mudah. Kayak gitu. Oke, jadi bahannya nggak kaku berarti? Nggak kaku banget. Oh, Jadi coba agak sih, coba empuk. sih pengen tahu. Coba dipegang Iya. dulu ya. Oke, Iya. jadi bahannya kayak gini pemirsa. Jadi memang enak ya kalau dipakai untuk keseharian. Tapi kenapa sih kok kok songketnya akhirnya dipakai jadi atasan? Nah kan biasa songket kan identik dengan jari ya, bawahan Iya. di mana atasnya itu bisa kalau nggak baju kurung, kalau aku ya baju kurung atau kalau nggak kebaya. Iya. Nah ini kan kok jadi ada dibikin jadi baju gitu kan ya. Itu malah di sana ada produknya juga, ada sepatu. Nah ini kenapa? Jadi memang pengen banget berinovasi ya. Mhm. Jadi biar berbeda dari yang lain, Songya mau berinovasi jadi kayak pakaian sehari-hari itu tadi. Jadi biar siapapun orang di Indonesia itu bisa pakai songket dimanapun dia berada, kayak ke kantor, ke kampus. Biasanya dulu kalau ke kampus juga sering pakai produk sendiri gitu. Jadi Oke. sekalian promosi. Sering pakai produk sendiri. Ini Iya. berarti Songya ini sudah berjalan berapa lama? Kurang lebih memang setahun ya sejak semester akhir kuliah. Mhm. Heeh. Jadi itu udah berjalan. Tapi emang karena kuliahnya di apa nih berarti? Dunia apa? Kuliahnya di bidang apa sih? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Iya. Tiba-tiba kok jadi bisnis songket sih? Gak apa-apa lah mengkomunikasikan ya, Iya, bagaimana benar, mempromosikan bisnisnya ini ya. Agak sedikit nyambung lah ya. Iya, lumayan. Tapi kalau feedback dari teman-teman ketika dipakai ke kampus gimana? Kamu kok tua banget sih ke kampus pakai songket gitu? Enggak sih, malah banyak yang antusias ya bilang, bagus ya, mungkin kamu yang make atau memang bajunya bagus kayak gitu. Mhm. Jadi memang awalnya memang pertama itu sering pakai produk sendiri, Oke. sekalian promosi dan responnya bagus dari teman-teman dan banyak juga yang pesan kayak gitu. Oke, ini Awalnya. karena Mbak Hanifa ini masih muda, apakah ini nanti sasarannya targetnya dari Songya ini apakah anak-anak muda atau juga menjamah orang-orang tua? Awalnya sih pengen itu ya, kayak fashion hijabers gitu Mhm. awalnya. Tapi lama-kelamaan itu ya anak muda, tapi khususnya muslimah kayak gitu. Mhm. Terus sambil berjalan gitu saya graduation, terus saya bikin baju buat pasang ibu sama ayah Anak. saya gitu Oke. kan. Terus akhirnya kok bagus ya buat ayah saya songketnya gitu kan. Akhirnya saya buat juga yang cowok gitu kan, kayak hem cowok kayak Coba gitu. pengen tahu karena tadi partner saya Dennis ya, dia bilang songket kan buat cewek gitu. Masa bagus buat cowok? Dia nggak percaya. Coba bisa dilihat yang mana yang buat laki-laki? Ini.
Wow, Ini bagus sih ya ternyata ya. agak rame sih ya. Kalau yang punya Ah. ayah saya itu cuma diaplikasikan di sini sama sini aja. Jadi kelihatan kayak jadi, elegan. Jadi kalau di sini kan banyak aplikasi songketnya. Ya, Jadi bisa dipakai kayak kondangan, acara resmi kayak Acara resmi ya. meeting-meeting kayak gitu bisa kayak gitu. Tapi gimana kalau misalkan mau dipakai sehari-hari biar nggak terlalu rame, berarti diaplikasikannya ya mungkin di Iya, pinggiran-pinggiran dikit. aja Jadi ya? ini kan salah satu produknya gitu kan, masih banyak produk-produk lain. Jadi ini salah satu modelnya tuh yang kayak gini. Terus biasanya tuh aplikasinya sedikit kalau buat sehari-hari kayak gitu. Jadi Oke. nggak glamor banget. Kalau pemirsa mau tahu nih produk-produknya apa aja, ini ada gerainya atau online? Jadi masih online di Instagram aja sih. Instagram apa Instagramnya? Tinggal @songia aja. @songia, Iya, SONGIA, IEA. IE. Songia. Oh Songia, Iya, tapi bacanya Songia biasa. OSONGIEA, Indonesia. Oke, Songia, jangan salah Songia, nanti nggak ketemu pemirsa. Kalau pemirsa mau tahu ini produk-produk dari Songia apa aja, langsung di-add, dilihat ya, di stalking bisa nggak sih Instagram? Nggak punya Instagram sih Mbak, nggak punya Facebook atau yang lainnya gitu ya? Kalau Instagram kan bisa mudah kan di Google, lihat Songia Instagram itu kan bisa nanti kan muncul. Jadi easy, sekarang tuh mudah banget kayak gitu. Kalau buat yang gaptek kayak saya tetap susah. Tapi kan Google pasti Tidak. punya lah ya. Oke, tapi kalau misalkan mau lihat barangnya langsung gitu, Mbak Anifa di Surabaya atau di mana? Di rumah sih di Sidoarjo. Oh di Sidoarjo. Oke, Itu jadi kalau ada- misalkan mau datang ke rumah gitu boleh nggak sih? Boleh ada displaynya di rumah ada. Oke, karena kan barangkali orang kalau misalkan kayak baju atau sepatu kurang serak kalau belum nyoba lah. Ada Iya, beberapa benar. customer yang Iya. seperti itu pasti kan ya. Masih terima ya kalau di Masih, rumah ya. bisa. Boleh di share alamatnya dong. Barangkali mau ke rumah Di apa namanya, di mana? di Dusun Gizi Kidul, Tambak Cimandis, Jati Sidoarjo. Jadi dekat dari Bandara Juanda yang T2 itu, di sekitar situ nanti udah ketemu kok alamatnya. Oke. Songia ini bisnis pertamanya Mbak Anifa atau sebelumnya pernah berbisnis yang lain? Sebelumnya pernah berkali-kali dan mungkin hampir 4 kali dan itu gagal. Apa? Bisnis apa? Bertim sih, jadi kalau Song ini kan sendiri. Kalau bertim itu semenjak kuliah semester 1 itu udah berbisnis. Jadi kayak clothing line K-pop awalnya. Oke. Terus apa namanya, aksesoris, bisnis tas juga sama temen. Terus yang terakhir itu bisnis Thai tea karena sempat kemarin ke Apaan? Thailand tea. Oke. Karena sempat pernah ada pertukaran pelajar Thailand, nyobain Thai tea enak. Dan di Bandung sebenarnya rame banget sih Thai tea itu, cuma di Surabaya nggak Kurang booming. kurang booming. Coba lumayan rame, tapi lagi-lagi timnya terpaksa untuk berpisah. Gitu ya, memang kalau kerja sama tim tuh harus satu visi misi, itu yang susah. Jadi akhirnya sekarang bisa naik daun, padahal hasil jadi payah sendiri ya. Ini tanpa kerja sama tim ya. Iya, berusaha sendiri dulu, belajar lah gitu. Oke, tapi kalau dari produk-produk ini desainnya desain sendiri atau gimana? Desain sendiri. Desain sendiri. Kiblatnya kemana? Karena kalau sekarang kan kalau yang dulu sempet K-pop gitu kan, baju-baju kayak Korea-Korea. Ini sekarang kiblatnya bukan agak Eropa-Eropa gitu ya? Kalau saya sih kiblatnya lebih random ya. Jadi Random, kadang itu oke. berimajinasi sendiri, suka baca komik atau manga-manga gitu, Jepang-Jepang gitu. Jadi kayak di aplikasinya bagus ya kayak gitu. Oke, jadi Iya, nyoba sendiri. gitu. Tapi ini bisa nggak sih kalau made by order? Bisa. Bisa? Oke. Kebanyakan memang bulan ini ya, Januari, khususnya Februari? yang Oh, bulan kemarin kemarin berarti. bulan kemarin tuh banyak yang custom order gitu. Jadi sampai 10 piece aja sekarang. Custom. Kalau mau custom aku juga tertarik karena aku pengen, biasa kan kalau custom itu keluarga ya. Jadi bapak, ibu, anak, kakek, nenek semuanya Couple, pengennya ya, sama. pengennya kembaran semuanya untuk acara keluarga. Range harganya dong, kasih tahu. Sekitar yang paling rendah ya, Aha. itu 100.000 100.000 sampai sampai sekitar 600-an. 100 sampai 600 Iya. ya. Untuk satu piece Satu per piece piece-nya. per dressnya itu. Oh, jadi atas dan bawah. Itu satu set. Oh, satu set jadinya. Oke, jadi kalaupun laki-laki pun juga satu set. Iya, satu set. Kalau kisaran misalkan atasan aja itu sekitar 100 sampai 250-300 kayak gitu. Oh, oke. Jadi masih bisa dijangkau lah untuk khususnya Jawa ya. Kalau harga sekian Terjangkau lumayan lah, terjangkau. apalagi kalau misalkan membidiknya adalah remaja, bisa lah sekarang Iya. remaja. Uang jajannya udah berapa sih? Kan Iya. udah lebih banget. Mau pulsa berapa gitu. Oke, dan ini kan sekarang sudah kita memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Berdampak gak sih dengan bisnis Songia ini?
menurut saya berdampak banget ya. Apalagi Songnya kan bawa Indonesia juga gitu kan. Jadi dulu sempet apa namanya sama teman-teman di Thailand itu ditanyain produknya gitu kan. Tadi kan masih startup banget awal-awal gitu kan. Jadi belum berani supply. Terus tahun ini memang ada komunikasi sama kedutaan Kuwait. Wow. Ya, jadi memang di sana di Kuwait itu mau merencanakan display produk Indonesia di sana di kedutaan. Jadi udah berkomunikasi, kebetulan ada networking di kedutaan. Insya Allah nanti Songnya bakal merambah ke. Oke, kalau ini kan nanti ya, nanti belum terjadi. Tapi sampai sekarang ini kurang lebih 1 tahun Songnya sudah berjalan. Ini penjualan kan online, berarti kan bisa jual sampai sejauh-jauhnya lah ya. Benar. Ini paling jauh, ini customer dari mana? Mungkin dari Bogor kali ya. Medan juga ada sih, Medan ada. Bogor, Jakarta. Oke, macam-macam. Tapi kalau anime yang paling antusias untuk produknya Songnya dari mana? Paling rame gitu? Paling rame sih di luar Pulau Jawa ya pasti. Soalnya memang dari harga itu kebanyakan teman-teman di sekitar Pulau Jawa sendiri ngerasa masih, oh itu bajunya harganya masih mahal kayak gitu. Tapi di Februari ini lumayan teman-teman karena memang sering nge-push iklan. Jadi teman-teman di sekitar Pulau Jawa sendiri, Surabaya, Sidoarjo itu udah mulai banyak yang Custom ya, berarti banyak yang custom mau nggak mau supply untuk bahan bakunya, untuk songketnya ini juga harus terus mengalir. Nah ini ada kesusahan nggak sih untuk mendapatkan bahan baku? Enggak sih, kebetulan alhamdulillah banget ada teman di Makassar yang bisa kerjasama. Jadi bisa terus bantu supply songketnya. Tapi kalau dari kualitas, biasanya kalau misalkan jarak jauh ya gitu kan, apalagi dari Surabaya ke Makassar, awal-awal gitu kan disuplainya kualitasnya oke, nanti lama-lama menurun. Terjadi juga nggak? Enggak sih, sejauh ini saya sangat percaya dan kita saling percaya kayak gitu. Jadi masih bagus sampai sekarang. Wow, ini menarik ya. 22 tahun pemirsa. Kurang lebih sudah 4 kali jatuh bangun menjalankan bisnis bersama teman-temannya. Tapi akhirnya berhasil berbisnis sendiri dengan brand Songnya. Dan ini kalau boleh tahu memang ada campur tangan orang tua nggak sih? Kalau melihat dari umurnya Mbak Hanifa kan juga masih terbilang muda. Biasanya orang tua masih yang suka, kamu kurang ini, kamu kurang itu. Nah ini masih ada kayak gitu nggak orang tua? Sejauh ini nggak ada sih, memang modal pertama kali dikasih ayah saya itu 300.000 untuk beli songket. Modalnya cuma 300.000? Iya. Serius? Serius banget. Oke. Awalnya itu waktu kuliah sih, aku kasih uang 300.000, terserah kamu mau jadiin apa, kayak gitu. Pertama sih yaudah belanjain songket, terus dimodif kayak gini dan hasilnya lumayan berkembang terus sama setiap hari kan juga kerja freelance juga. Oh jadi masih ada tambahan modal, suntikan modal lagi masih ada ya pasti ya, tapi bukan dari orang tua lagi. Bukan, jadi sudah murni 300 itu orang tua, terus selebihnya itu karena memang ada skill di bidang writing, jadi itu dipergunakan untuk cari modal sebanyak-banyaknya. Tuh pemirsa, kalau zaman sekarang orang mau mau menjalankan bisnis ya, untuk memulainya pasti alasannya nggak ada modal. Ya nggak, ayo ngaku. Mbak Hanifa ini modal 300.000 dari orang tua sudah bisa jadi Songnya. Sudah jadi sebuah brand di sini. Nah nanti akan kami kulik lebih dalam lagi tentang brand Songnya dan tentang songket, tapi setelah jeda pariwara berikut ini.